Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-67. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, demikianlah bertiga, mereka berjalan terus. Paksi Pamekasan masih berjalan di samping Ki Martapriwok. Wijang masih berjalan di belakang. Perjalanan ke Pajang memang sebuah perjalanan yang panjang. Karena itu, maka mereka harus bermalam di perjalanan. Tetapi ketika orang itu sudah bersepakat untuk menghindari persoalan-persoalan yang timbul di perjalanan, sehingga menghambat dan bahkan memperpanjang waktu perjalanan mereka, mereka ingin segera sampai di Pajang. Meskipun Paksi Pamekasan menjadi sangat berdebar-debar, tetapi ia pun ingin segera tahu apa yang akan terjadi di rumahnya nanti. Tetapi kesediaan Wijang menyerahkan cincinnya justru membuatnya semakin gelisah. Paksi Pamekasan pernah melihat Wijang menyerahkan cincin itu kepada seseorang yang ingin merampasnya. Tetapi orang itu harus menyerahkan kembali cincin itu, bahkan bersama nyawanya. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ia mencoba mengerti kenapa hal itu dilakukan oleh Wijang. Karena menurut pendapatnya, Wijang bukan seorang pembunuh. Jika orang itu dibiarkan hidup, maka Pangeran Benowo tidak akan mempunyai tempat untuk bergerak sama sekali, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Ketika kemudian malam datang, mereka tidak bermalam di sebuah banjar padukuhan agar mereka tidak tersentuh persoalan-persoalan yang dapat menghambat perjalanan mereka. Sebenarnya lah, dengan menginap di tempat terbuka, maka mereka memang tidak disentuh oleh persoalan-persoalan apapun. Di hari berikutnya, ketika orang itu pun meneruskan perjalanan mereka dengan sangat berhati-hati. Ketika mereka merasa haus dan lapar, maka mereka pun singgah di kedai-kedai kecil yang tidak banyak disinggahi orang. Namun dalam pada itu, semakin dekat mereka dengan Pajang, jantung Paksi Pamekasan menjadi semakin berdebar-debar. Seperti yang dikatakannya, rasa-rasanya ia sedang tidak mendekati rumahnya yang dihuni oleh ayah, ibu, dan saudara-saudaranya. Namun Ki Martapriwok selalu membesarkan hatinya. Dengan nada dalam ia berkata, "Keluargamu sudah menunggumu, Paksi." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, sementara Wijang pun berkata, "Kau akan pulang sambil membawa cincin yang dicari oleh ayahmu itu, Paksi. Karena itu jangan cemas bahwa kedatanganmu akan mendapat sambutan buruk dari ayahmu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk kecil, tetapi sebenarnya lah bahwa ia tidak dapat menyingkirkan debar di jantungnya. Bahkan semakin dekat dengan pintu gerbang kota, debar itu menjadi semakin keras. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian menetapkan niatnya. Ia harus pulang. Ibunya sudah menunggu terlalu lama, lebih dari setahun ia mengembara.
Tetapi seperti yang sudah direncanakan, Paksi Pamekasan akan mengetuk pintu rumahnya setelah malam menjadi larut. Jika ia menyerahkan cincin itu, ayahnya tidak mempunyai kesempatan untuk memindahkan cincin itu ke tangan orang lain, setidak-tidaknya untuk malam itu. Namun sebelum Paksi Pamekasan sampai di rumahnya, maka ia harus memberikan kesempatan kepada Wijang untuk sampai ke istana dan mempersiapkan dirinya sebagai Pangeran Benowo yang kemudian akan datang ke rumah Paksi Pamekasan untuk mengambil cincin itu. Jika ayah berkeberatan, maka nyawa ayah akan dipungutnya pula, berkata Paksi Pamekasan di dalam hatinya. Tetapi Paksi Pamekasan masih berpengharapan bahwa Wijang tidak memperlakukan ayahnya dengan cara yang garang itu. Justru karena Wijang mengenalnya dengan baik, karena itu maka Paksi Pamekasan pun tidak berpaling lagi. Ia harus segera pulang. Ketika malam turun, maka mereka pun telah memasuki gerbang kota. Wijanglah yang kemudian mendahului Paksi Pamekasan langsung menuju ke istana setelah menyerahkan cincinnya kepada Paksi Pamekasan bersama Ki Martapriwok. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di pinggir alun-alun yang sepi. Mereka membayangkan Wijang itu memasuki regol Butulan dan mengejutkan para abdi di istana. Jangan cemaskan pangeran itu, berkata Ki Martapriwok. Apakah Pangeran Benowo itu tidak akan dipanggil oleh ayahandanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya? Tentu tidak malam ini. Sultan Hadiwijoyo kini menjadi sangat lamban. Segala-galanya kini menjadi lambat dan bahkan kadang-kadang beberapa masalah dilupakan begitu saja. Tetapi apakah Kanjeng Sultan itu tidak akan langsung menanggapi kedatangan Pangeran Benowo yang sudah sekian lama pergi meninggalkan istana? Apalagi jika sudah diketahui bahwa Pangeran Benowo itu membawa cincin kerajaan. Kanjeng Sultan tidak akan beringsut dari pembaringannya. Paksi Pamekasan menarik nafas panjang, tetapi ia tidak bertanya lagi. Untuk beberapa lama keduanya duduk di pinggir alun-alun. Sementara itu malam pun menjadi bertambah malam. Derik jangkrik terdengar menggores sepinya malam. Nah, sekarang pulanglah. Tengah malam kau mengetuk pintu rumahmu. Mudah-mudahan kau diterima dengan baik oleh keluargamu, terutama oleh ayahmu. Paksi Pamekasan mengangguk sambil berdesis. Untuk seterusnya di mana aku dapat bertemu Ki Martapriwok? Ki Martapriwok tersenyum. Katanya, aku akan sering berada di sini, terutama di malam hari. Terima kasih guru, sahut Paksi Pamekasan dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tetapi kau jangan lupa pula kepada gurumu. Datanglah kepadanya. Laporkan apa yang pernah terjadi di sepanjang perjalananmu, suka dan dukanya. Baik guru, jawab Paksi Pamekasan dengan suara yang bergetar. Paksi Pamekasan pun kemudian bangkit berdiri, demikian pula Ki Martapriwok. Aku mohon diri guru, desis Paksi Pamekasan. Ki Martapriwok menepuk bahu Paksi Pamekasan. Baik-baiklah membawa dirimu. Paksi Pamekasan mengangguk kecil sambil menjawab, baik guru. Demikianlah, Paksi Pamekasan pun melangkahkan kakinya menyusuri pinggir alun-alun itu, kemudian berbelok dan keluar melintasi jalan kota yang sepi. Sambil melangkah Paksi Pamekasan mengamati jalan yang sudah dikenalnya dengan baik, namun yang sudah lebih dari 1 tahun ditinggalkannya. Tetapi masih belum banyak yang berubah. Bangunan di sebelah menyebelah jalan masih yang dahulu itu juga.
Jantung Paksi Pamekasan terasa berdenyut semakin keras ketika ia menjadi semakin dekat dengan regol halaman rumahnya. Halaman rumah yang cukup luas, rumahnya pun termasuk rumah yang baik, sebagaimana rumah seorang tumenggung. Ketika tangan Paksi Pamekasan menguak pintu regol rumahnya, hatinya pun menjadi semakin bergetar. Namun Paksi Pamekasan pun kemudian melangkah dengan mantap menuju ke tangga pendopo. Malam telah menjadi semakin larut. Di kejauhan terdengar suara kentongan dengan irama titir. Tengah malam, desis Paksi Pamekasan. Pangeran Benowo tentu telah berbuat sesuatu. Menjelang pagi, Pangeran Benowo akan datang ke rumah ini untuk mengambil cincin itu. Beberapa saat kemudian, Paksi Pamekasan berdiri termangu-mangu di depan pintu peringgitan. Namun kemudian tangannya diangkatnya. Paksi Pamekasan mengetuk pintu rumahnya perlahan-lahan. Agaknya seisi rumah itu sudah tertidur nyenyak. Demikian pula ayahnya, ibu dan adik-adiknya. Paksi Pamekasan pun telah mengetuk pintu rumahnya lagi. Agak lebih keras dari semula. Ternyata ketukan itu telah membangunkan ayah dan ibunya. Keduanya memang menjadi bimbang. Ketukan pintu di tengah malam itu menimbulkan berbagai prasangka pada keduanya. "Siapa?" terdengar suara ayah Paksi. "Aku ayah, Paksi." "Paksi?" Nama itu sangat mengejutkannya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Ibunya lah yang berlari ke pintu sambil menyebut nama itu. "Paksi? Kau benar Paksi?" Tetapi Ki Tumenggung dengan cepat menangkap lengannya sambil berkata, "Tunggu, apakah benar yang datang itu Paksi?" "Aku tidak dapat melupakan suaranya. Sudah lama ia meninggalkan rumah ini. Segala-galanya tentu sudah berubah. Tetapi suara itu tidak berubah sama sekali." "Tetapi kau tidak boleh tergesa-gesa. Mungkin suaranya tidak berubah. Mungkin yang datang itu memang Paksi. Tetapi apakah Paksi masih sama seperti Paksi yang dahulu atau tidak?" "Paksi tidak akan pernah berubah. Ia adalah anakku." "Baiklah, sambutlah anakmu itu," desis Ki Tumenggung. Ibu Paksi Pamekasan itulah yang kemudian mengangkat selarak pintu. Yang berdiri di muka pintu memang Paksi Pamekasan. Demikian pintu terbuka, maka Paksi pun segera berjongkok di depan ibunya. Diraihnya tangan ibunya dan kemudian diciumnya. "Paksi, Paksi," desis ibunya. Ditariknya bahu Paksi Pamekasan agar anak muda itu berdiri. Kemudian dipeluknya anak laki-lakinya yang sudah hampir 1,5 tahun mengembara. Paksi Pamekasan memeluk ibunya pula. Air mata yang mengalir dan membasahi bahu Paksi Pamekasan terasa hangat. Mata Paksi Pamekasan terasa menjadi hangat pula. Ketika ibunya melepaskan pelukannya, maka Paksi Pamekasan pun berjongkok di hadapan ayahnya pula sambil berkata, "Ayah, aku pulang." Ayahnya memandang wajah Paksi Pamekasan, tetapi Paksi Pamekasan menunduk sehingga ayahnya tidak dapat melihat wajahnya itu. "Kau datang dari mana, Paksi?" bertanya ayahnya. Paksi Pamekasan menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Bahkan ibunya pun menjadi heran pula, sehingga ibunya pun itu menyahut, "Bukankah Paksi pergi menjalankan perintah Kakang Tumenggung?" "Oh, benar begitu Paksi." Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi pengalamannya dalam pengembaraan membuatnya menjadi bertambah lantip. Ia tahu kemana arah pertanyaan ayahnya itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan justru menunggu apa yang akan ditanyakan ayahnya lebih lanjut. "Paksi," berkata ayahnya kemudian,
Kau belum menjawab pertanyaanku. Maksud ayah, Paksi Pamekasan justru bertanya, apakah selama ini kau telah pergi menjalankan perintahku? Ya ayah, jawab Paksi Pamekasan. Tetapi Paksi pun tahu bahwa ayahnya akan segera bertanya apakah ia berhasil atau tidak. Bahkan ayahnya tentu akan mengingatkannya bahwa ayahnya itu telah berpesan agar ia tidak kembali sebelum ia berhasil menemukan cincin bermata 3 itu. Paksi Pamekasan harus menahan senyumnya ketika ia mendengar ayahnya itu bertanya, "Kau ingat bagaimana bunyi perintahku?" "Ingat ayah," jawab Paksi Pamekasan. "Meskipun perintah itu ayah ucapkan setahun yang lalu." "Sebut bunyi perintahku itu," berkata ayahnya kemudian. "Biarlah ia duduk dahulu, biarlah ia minum atau makan atau beristirahat dahulu. Ia baru datang setelah setahun meninggalkan rumah." "Jangankan setahun," jawab ayahnya. "Seorang laki-laki akan melakukan tugasnya sampai tuntas. Sebelum selesai, maka seorang laki-laki pantang berhenti, meskipun harus dilakukan seumur hidupnya." "Tetapi Paksi itu sekarang ada di sini. Ia tidak akan lari. Kakang akan dapat bertanya kapan saja kepadanya." "Aku ingin mendengar jawabnya. Apakah ia dapat menyelesaikan tugasnya sampai tuntas atau tidak sebelum ia masuk ke dalam? Jika tugasnya belum tuntas, tidak pantas jika ia masuk ke dalam rumah kita." "Biarlah ia masuk." "Tidak," Ki Tumenggung itu membentak. Tetapi adalah di luar dugaan bahwa Nyi Tumenggung itu pun membentak pula. "Tidak, aku akan membawa Paksi masuk ke dalam rumahnya sendiri." Wajah Ki Tumenggung menjadi merah. Di luar sadarnya ia bertanya, "Kau berani membantah kata-kataku, Nyi?" "Aku sudah tua. Aku sudah cukup lama menunjukkan kesetiaanku kepadamu, Kakang. Jika sekarang Kakang bersikap lain, karena aku sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi, baik bagi badanku maupun bagi namaku, apapun yang akan kau lakukan, lakukanlah. Jika kau ingin menghinakan aku, lakukanlah." Jantung Paksi Pamekasan menjadi berdebar-debar, tetapi ia tidak sempat memikirkannya. Ibunya telah menariknya dan membawanya masuk ke ruang dalam. Ki Tumenggung menggertakkan giginya, tetapi ia tidak mencegah ketika kemudian Nyi Tumenggung membimbing Paksi Pamekasan masuk ke ruang dalam. Sejenak kemudian Paksi Pamekasan pun telah duduk di ruang dalam. Dengan lembut ibunya berkata, "Duduklah Paksi, aku akan membuat minuman bagimu, Nak." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Tetapi dipandangnya ayahnya yang berdiri dengan wajah yang tegang. "Kau tidak akan pergi lagi, Paksi. Kau akan tetap berada di rumahmu." Paksi Pamekasan masih tidak menjawab. Sementara itu ibunya pun beranjak dari tempatnya untuk pergi ke dapur. Namun ia sempat berkata, "Biarkan ia beristirahat dahulu, Kakang. Jangan kau usik anak itu dengan segala macam pertanyaan yang dapat mengganggu ketenangannya." Paksi Pamekasan mendengarkan perselisihan itu dengan jantung yang berdebaran. Setelah melakukan pengembaraan lebih dari setahun, Panggraitonya menjadi semakin tajam. Karena itu, pembicaraan ayah dan ibunya yang keras itu telah menimbulkan berbagai tanggapan di dalam hatinya. Namun ayahnya benar-benar tidak mengganggunya. Bahkan kemudian ayahnya itu masuk ke dalam biliknya tanpa menutup pintu rumahnya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian bangkit berdiri untuk menutup pintu yang terbuka itu. Di dapur ibunya telah membangunkan seorang pembantunya untuk menyiapkan minum dan makan bagi Paksi Pamekasan. "Hangatkan sayurnya,"
berkata ibu Paksi Pamekasan itu. Anak itu tentu kedinginan dalam perjalanannya yang panjang. Dalam pada itu ibu Paksi Pamekasan itu pun segera masuk ke ruang dalam. Dilihatnya Paksi Pamekasan yang sedang menutup dan menyelarak pintu rumahnya. "Duduk sajalah Paksi," berkata ibunya. "Kau tentu letih, sebaiknya kau beristirahat. Mungkin kau ingin mandi atau bebenah diri." Paksi Pamekasan merasakan kesejukan kasih seorang ibu. Ia membayangkan betapa seorang ibu telah siap berkorban. Meskipun anaknya sudah mengusirnya, agaknya ibunya juga akan bersedia berkorban sebagaimana Ibu Wicitra. Tetapi Paksi Pamekasan harus merenungi sikap ayahnya. Pembicaraan ayah dan ibunya yang pendek itu cukup keras, tetapi Paksi Pamekasan pun harus menepati waktu sebagaimana dibicarakannya dengan Pangeran Benowo. Karena itu, sebelum Pangeran Benowo datang, cincin itu harus sudah berada di tangan ayahnya. "Kemana saja kau selama ini, Paksi? Aku sangat rindu kepadamu." Paksi Pamekasan mencoba untuk tersenyum. Ia tidak ingin membuat perasaan ibunya semakin pedih. Karena itu, maka wajah Paksi Pamekasan itu justru nampak gembira. Katanya, "Satu pengalaman yang menarik, Ibu. Aku telah melihat daerah yang luas sekali." "Apakah kau tidak mengalami peristiwa-peristiwa buruk di perjalanan?" "Tidak, Ibu. Jika sekali-sekali kakiku terantuk batu, bukankah itu wajar sekali?" Ibunya menarik nafas panjang. Ia mengerti bahwa Paksi Pamekasan ingin menenteramkan hatinya. Namun ibunya itu terkejut ketika Paksi Pamekasan itu pun bertanya, "Di mana ayah?" Ibunya mengerutkan dahinya. Ia tahu bahwa suaminya berada di dalam biliknya. Bahkan Kitumenggung itu tentu mendengar pertanyaan Paksi Pamekasan itu. "Bukankah ayahmu berada di dalam biliknya?" "Aku ingin berbicara dengan ayah." "Bukankah kau dapat melakukan besok pagi, Paksi? Beristirahatlah, makanlah, atau jika sebelumnya kau akan mandi dahulu, kemudian berganti pakaian. Pakaianmu nampak lusuh dan kotor. Berapa bulan kau tidak berganti pakaian?" Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, "Hehehe, aku selalu mencucinya, Ibu. Aku sengaja tidak menyediakan ganti pakaian. Setiap kali aku mencuci di sungai, maka aku pun ikut berjemur sampai pakaian itu kering." "Kau bawa pula tongkat kayu, sehingga wujudmu benar-benar seperti seorang pengembara." Paksi Pamekasan tertawa. Katanya, "Hehehe, tongkat ini tongkat wasiat, Ibu. Seseorang memberikan kepadaku sebagai kenang-kenangan. Itulah sebabnya aku membawanya kemana-mana." "Bagaimana jika pakaianmu yang selembar itu koyak?" "Aku dapat membeli di pasar, Ibu. Bukankah aku mempunyai uang?" "Jadi uang bekalmu itu masih ada? Atau kau sudah menjual perhiasan yang ibu berikan kepadamu?" "Uang itu masih ada, Ibu. Aku tidak banyak membelanjakannya selama dalam pengembaraan." "Bagaimana kau makan sehari-hari?" Wajah Paksi Pamekasan nampak cerah. Ia teringat kepada kebunnya di lereng Gunung Merapi. Sambil tertawa Paksi Pamekasan berkata, "Hehehe, aku sempat berkebun di tanah yang subur itu, Ibu." "Tanah siapa?" "Tanah tanpa pemilik. Aku membuka tanah di pinggir sebuah hutan." Ketika Paksi melihat kerut di dahi ibunya, ia segera berkata, "Menyenangkan sekali. Satu pengalaman yang sulit aku dapatkan tanpa pengembaraan ini."
Ibunya mengangguk-angguk, namun karena ia melihat wajah Paksi Pamungkas yang cerah, maka hatinya pun menjadi terang pula. Bayangan-bayangan tentang kehidupan Paksi Pamungkas yang penuh dengan penderitaan itu menjadi semakin kabur. Bahkan ibu Paksi Pamungkas itu pun kemudian dapat tersenyum pula, sebagaimana Paksi Pamungkas. Apalagi Paksi menganggap pengalaman hidupnya itu sangat berarti baginya, serta beberapa cerita jenaka yang terjadi di perjalanannya. Namun kemudian Paksi Pamungkas itu pun bertanya lagi, "Di mana ayah ibu? Kau akan berbicara dengan ayahmu?" "Iya, penting sekali." "Ya ibu, aku ingin menyampaikan hasil pengembaraanku." Ibunya termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, "Jadi kau berhasil?" Sebelum Paksi Pamungkas menjawab, ayahnya sudah keluar dari dalam biliknya. Ia memang mendengar pembicaraan Paksi Pamungkas dan ibunya. Dengan tergesa-gesa, ia pun bertanya, "Jadi kau berhasil, Paksi?" Paksi Pamungkas menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ayahnya melangkah mendekatinya. Paksi Pamungkas pun telah bersiap-siap untuk mengamati wajah ayahnya di saat ia mendengar bahwa perjalanannya berhasil. "Ayah, aku telah melakukan perintah ayah sejauh yang dapat aku lakukan. Ternyata Yang Maha Penyayang telah menuntun perjalananku sehingga aku berhasil. Cincin itu..." "Ya ayah, kau dapatkan cincin itu?" "Iya." "Coba lihat, apakah cincin itu benar-benar cincin yang dimaksud? Cincin bermata 3 butir batu akik yang berbeda warnanya dan jenisnya." Paksi Pamungkas pun kemudian telah mengambil cincin yang disimpannya di kantong ikat pinggangnya. "Apakah benar cincin ini yang ayah maksudkan?" Mata Ki Tumenggung itu terbelalak. Ia melihat 3 butir mata cincin itu bagaikan bercahaya. Dengan tergesa-gesa, diambilnya cincin itu dari tangan Paksi Pamungkas. Diamatinya cincin itu dengan seksama. Tiba-tiba Ki Tumenggung itu tertawa. Semakin lama menjadi semakin keras. Kakang Tumenggung," panggil Nyi Tumenggung. Bahkan kemudian sambil mengguncang-guncang lengan suaminya. "Kenapa Kakang tiba-tiba kehilangan kendali seperti ini?" Suara tertawa itu memang mereda. Ki Tumenggung itu pun duduk sambil berkata, "Ternyata kau adalah anak yang sangat baik, Paksi. Kau dapat melakukan tugas yang dibebankan di pundakmu sehingga berhasil. Memang cincin inilah yang dicari selama ini." Paksi Pamungkas tidak menjawab, tetapi ia menyadari bahwa kegembiraan itu tidak akan berumur panjang. Sebelum matahari terbit, Pangeran Benowo akan datang untuk mengambil cincin itu. "Di mana kau dapat cincin ini?" bertanya ayahnya kemudian. "Di kaki Gunung Merapi, di sisi selatan, ayah." Ayahnya mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun bertanya, "Bagaimana kau mendapatkan cincin itu?" Paksi Pamungkas sudah menduga bahwa ayahnya akan bertanya seperti itu kepadanya. Karena itu dengan lancar ia pun menjawab, "Dalam samati, aku seakan-akan melihat bintang kecil yang jatuh di balik segerumbul pepohonan. Ketika aku memburunya, maka ternyata aku menemukan sebuah telaga kecil di balik gerumbul itu, ayah. Ketika aku mendekat, maka aku melihat cahaya 3 warna di dalam air. Entah apakah yang meyakinkan aku waktu itu, tetapi aku pun segera terjun ke dalam air menuju ke sumber cahaya itu. Ternyata aku mendapatkan cincin ini." "Paksi," berkata ayahnya, "aku tahu bahwa banyak orang yang mencari cincin ini. Apakah kau tidak bertemu atau bahkan berebutan dengan mereka?" "Hanya akulah yang berada di telaga kecil pada waktu itu, ayah.
tidak ada orang lain. Baru kemudian aku mengetahui bahwa di lereng sebelah selatan Gunung Merapi banyak orang yang memburu cincin itu. Dari mana kau tahu bahwa mereka sedang memburu cincin itu, sedangkan cincin itu sudah berada di tanganmu? Di mana-mana terjadi keributan, yang satu menuduh yang lain menyembunyikan. Bahkan ada seorang yang mencari seorang yang bernama Pangeran Benowo, yang menurut kata mereka telah melarikan cincin itu dari istana. Jadi perebutan itu terjadi di tempat-tempat terbuka. Bahkan di pasar, di kedai, di mana saja, jawab Paksi Pamekasan. Di pasar, aku juga pernah melihat dua orang saling menuduh, bukan menyembunyikan cincin, tetapi menyembunyikan Pangeran Benowo. Ayah Paksi Pamekasan itu tertawa berkepanjangan. Katanya, "Apa yang kau lakukan? Kau tentu mentertawakan mereka, karena kaulah yang telah membawa cincin itu." "Ya ayah, tetapi aku justru harus berhati-hati. Aku takut bahwa cahaya mata cincin itu akan menembus kantong ikat pinggangku. Karena itu, aku selalu menyingkir jika terjadi perselisihan di antara mereka." Kitu Menggung mengangguk-angguk, namun tiba-tiba ia bertanya, "Bukankah kau tidak berbohong, Paksi?" Paksi Pamekasan mengerutkan dahinya. Katanya, "Maksud ayah?" "Tidak, aku percaya kepadamu. Terima kasih, Paksi." Ayahnya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi dibawanya cincin itu ke dalam biliknya. Ibu Paksi Pamekasan itu pun menarik nafas dalam-dalam. Diusapnya kepala anaknya sambil berkata, "Yang Maha Penyayang memberi jalan kepadamu untuk menyelesaikan tugasmu dengan baik." Paksi Pamekasan mengangguk kecil. Katanya, "Ya ibu, aku memang tidak berkeputusan untuk memohon." "Permohonanmu ternyata didengarnya, Paksi." "Ya ibu." Namun pembicaraan mereka terhenti. Ia melihat Kitu Menggung keluar dari biliknya dan dengan tergesa-gesa pergi ke belakang. "Ayah!" panggil Paksi yang menjadi cemas, tetapi Kitu Menggung tidak mendengarnya. Bahkan ia berjalan terus ke belakang lewat pintu butulan. Paksi Pamekasan seakan-akan di luar sadarnya telah bangkit pula mengikuti ayahnya sampai ke pintu itu. Dari pintu butulan ia melihat ayahnya memanggil seorang pembantunya. Dengan singkat Kitu Menggung itu memberi perintah-perintah. Paksi Pamekasan yang memiliki aji Sabto Pangrungu sempat mendengar ayahnya berkata, "Pergilah, katakan bahwa lampu itu telah menyala di Katu Menggungan." Paksi Pamekasan tahu bahwa ayahnya telah memberi isyarat sandi, tetapi agaknya pembantu ayahnya itu sudah tahu kemana ia harus pergi, sehingga tanpa disebut pun ia tidak bertanya. Ketika orang itu pergi ke kandang kuda, maka Paksi Pamekasan pun telah melangkah mundur dan kembali ke ruang dalam. Ayah Paksi Pamekasan pun telah masuk pula. Tanpa berpaling kepada Paksi dan ibunya yang berdiri termangu-mangu, Kitu Menggung pun masuk kembali ke dalam biliknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.